Hai semua, dalam video ini saya akan membahas tentang perbedaan dari beberapa macam alat optik. Yang akan saya bahas adalah lup, teropong, dan mikroskop. Sebelum saya membahas perbedaannya, saya akan membahas apa itu lup, teropong, dan mikroskop. Yang pertama ada lup, yang merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih jelas dan besar dari ukuran sebelumnya. Bagian-bagian lup meliputi lensa cembung, kepala atau bingkai, skru pengendali, tangkai lup. Yang kedua ada teropong atau biasa disebut juga dengan teleskop, merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh sehingga tampak lebih jelas dan dekat. Bagian-bagian dari teropong meliputi lensa objektif, lensa pembidik, lensa okuler, kaki tiga atau tripod. Dan yang ketiga ada mikroskop yang merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, atau dalam artian lain tidak dapat dilihat dengan mata yang tidak menggunakan bantuan alat optik khusus ini. Bagian-bagian dari mikroskop meliputi lensa okuler, tabung, skru pengarah kasar, skru pengarah halus, pegangan sedia, sendi inklinasi, cermin, kaki mikroskop, revolver, lensa objektif, kondensor, diafragma, pengatur kondensor. Jadi, sekarang dapat disimpulkan perbedaan antara lup, teropong, dan mikroskop dapat dilihat dari segi objek atau benda yang diamati dan lensanya. Dari segi objek, benda yang diamati lup merupakan benda-benda kecil yang harus dilihat dengan sangat teliti karena ukurannya yang kecil. Contohnya, kalian pasti tahu animasi Detektif Conan kan? Nah, di dalam animasi, Detektif Conan menggunakan lup untuk mencari jejak bukti. Benda yang diamati teropong merupakan benda yang jaraknya sangat jauh. Contohnya, teropong digunakan saat ingin melihat bulan, bintang, dan planet dengan lebih jelas. Dan benda yang diamati oleh mikroskop merupakan benda yang ukurannya sangat kecil. Contohnya, mikroskop dipakai saat mengamati bakteri, virus, atom, sel tumbuhan, ataupun sel hewan. Selanjutnya, jika dilihat dari segi lensa, lup hanya terdiri dari satu lensa, yaitu lensa cembung. Sedangkan teropong dan mikroskop terdiri dari dua lensa positif atau lensa cembung yang disebut dengan lensa okuler dan lensa objektif. Dalam teropong dan mikroskop, lensa okuler dan objektif mempunyai pengertiannya tersendiri, di mana lensa okuler merupakan lensa yang mengarah dan dekat dengan mata si pengamat, dan lensa objektif merupakan lensa yang mengarah pada objek atau benda yang diamati. Nah, sekarang saya ingin membahas salah satu soal mengenai mikroskop. Bisa dilihat terlebih dahulu diagram pembentukan bayangannya ya. Jika berkas sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka perbesaran mikroskop adalah yang pertama, analisis yang diketahuinya terlebih dahulu dalam soal. Diketahui SOB atau jarak benda objektif 2,2 cm, FOB atau jarak fokus objektif 2 cm, dan FOK atau jarak fokus okuler 5 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran total mikroskop yang dilambangkan dengan M besar. Nah, rumus untuk mencari perbesaran total yaitu M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB adalah perbesaran objektif dan MOK adalah perbesaran okuler. Jadi, saya akan mencari MOB-nya terlebih dahulu. Untuk mencari MOB, kita membutuhkan S aksen OB atau jarak bayangan objektif yang dapat dicari dengan menggunakan persamaan rumus lensa tipis pada lensa objektif. Rumusnya yaitu 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Selanjutnya, masukkan angka-angkanya, lalu samakan penyebutnya. Setelah disamakan, bisa dioperasikan. Setelahnya, balik S aksen OB menjadi di atas, lalu bagi angkanya, dan hasilnya sama dengan 22 cm. Setelah itu, saya dapat mencari MOB dengan rumus X aksen OB dibagi SOB. Masukkan angka-angkanya, dan hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, carilah MOK
Ada dua cara mencari MOK, yaitu pada saat mata berakomodasi dan pada saat mata tak berakomodasi. Dalam soal, sinar yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sinar sejajar. Dengan demikian, pengamatan dilakukan saat mata tak berakomodasi. Jadi, bisa dipakai rumus MOK pada saat mata tak berakomodasi. Rumusnya adalah MOK sama dengan SN atau titik dekat mata dibagi FOK. Karena pada soal, mata yang mengamati berpenglihatan normal, maka nilai SN adalah 25 cm. Lalu masukkan nilai FOK dan hasilnya adalah 5. Setelah mendapatkan nilai MOB dan MOK, kita bisa langsung mensubstitusikannya dalam rumus perbesaran total mikroskop. Maka MOB dikali MOK sama dengan 10 dikali 5, sehingga perbesaran total yang didapat adalah 50 kali. 망설인다는 걸 알아 진심을 말해줘 결국 다 흉터들로